Baik, sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat sore Bu Rizky Nisfiramdini, yaitu selaku dosen pengampu mata kuliah biokimia dan teman-temanku. Di sini saya selaku moderator yang akan membimbing jalannya sesi tanya jawab tentang metabolisme karbohidrat dari kami, yaitu kelompok 4. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Kelompok kami yang terdiri dari saya, Rati Mardinasari, selaku moderator, dan rekan-rekan saya yaitu Nurita Masruro, Tiles Oktaviani, Rira Stuti, Valen Nuriski Gea, Sela Ayu Safitri, dan Delina Sari. Baik teman-teman, kita langsung saja ke sesi tanya jawab. Yang pertama akan dijawab oleh Saudara Delina. Saudara Delina dipersilakan. Silent. Apa itu metabolisme dan fungsinya bagi tubuh manusia? Jawabannya adalah metabolisme adalah seluruh reaksi biokimia yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan pada suatu organisme. Fungsi metabolisme mengganti sel atau jaringan yang rusak, repirasi jaringan pada tubuh, pertumbuhan jaringan tubuh, penyusun unit pembangun sel, menghasilkan energi. Cukup sekian, itu. Terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Saudara Tiles. Saudara Tiles, dipersilakan. Terdapat dua jenis metabolisme, yaitu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme adalah proses pembongkaran molekul dari yang kompleks menjadi sederhana, menyediakan bahan baku untuk mensintesis molekul lain yang menyediakan energi kimia, bersifat eksergonik, contohnya respirasi sel. Sedangkan katabolisme, proses penyusunan atau sintetis suatu molekul dari ukuran yang sederhana menjadi kompleks, menggunakan energi yang dihasilkan dari reaksi katabolisme, bersifat endergonik, yaitu sintesa protein dan fotosintetis. Baik, pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh saya selaku moderator, yaitu katabolisme ada yang bersifat aerob dan ada yang bersifat anaerob. Apa bedanya dan contohnya masing-masing? Saya akan menjawab. Respirasi aerob adalah respirasi yang memerlukan oksigen, sedangkan respirasi anaerob adalah respirasi yang tidak membutuhkan oksigen. Dan respirasi aerob terdiri dari beberapa tahap, yaitu glikolisis, dekarbosilasi, oksidatif, siklus Krebs, dan rantai transport elektron yang telah dibahas pada materi sebelumnya. Respirasi anaerob adalah proses katabolisme yang bisa memerlukan oksigen untuk menghasilkan energi. Baik, cukup. Pertanyaan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Nurita, dipersilakan. Jelaskan tahap secara umum respirasi aerob dan anaerob berdasarkan skema berikut. Jadi, makanan itu mengandung karbohidrat yang akan diubah menjadi glukosa oleh enzim amilase. Glukosa akan mengalami tahap glikolisis, yaitu mengubah glukosa menjadi asam pirufat. Setelah menjadi asam pirufat, dia akan terbagi menjadi aerob dan anaerob. Jika termasuk aerob, maka akan mengalami oksidatif yang masuk ke dalam siklus Krebs yang kemudian akan membentuk energi. Sedangkan jika anaerob tidak akan masuk ke dalam siklus Krebs, contohnya seperti proses fermentasi. Cukup. Baik, pertanyaan selanjutnya akan dijelaskan oleh Sela Ayu. Saudara Sela, dipersilakan.
Tahap pertama dalam proses respirasi baik secara aerob dan anaerob adalah glikolisis. Apa itu glikolisis? Terjadi di mana dan menghasilkan apa saja? Glikolisis adalah tahap pertama dan lisis. Lisis yaitu artinya pemecahan. Adalah proses pemecahan glukosa agar tubuh mendapatkan energi. Proses ini terjadi di sitoplasma. Pemecahan glukosa di dalam tubuh menghasilkan 2 molekul asam pirufat, 2 molekul ATP, dan 2 molekul NADH. Cukup. Baik, pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Tri Rastuti. Pada Saudara Tri Rastuti dipersilakan. Glikolisis tahap 1 ada 4 langkah. Langkah yang pertama yaitu heksokinase. Perubahan yang terjadi, glukosa mengalami fosforilasi yaitu proses penambahan gugus fosfat ke molekul berasal dari ATP. Melibatkan enzim heksokinase atau mengkatalis fosforilasi. Magnesium juga terlibat untuk melindungi muatan negatif dari gugus fosfat ATP. Yang dihasilkan adalah glukosa 6-fosfat. Cukup. Baik, pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Valen Nuriski. Pada Saudara Valen dipersilakan. Langkah kedua itu isomerase fosfoglucose, yaitu terjadi konversi glukosa 6 fosfat menjadi fruktosa 6 fosfat, lalu melibatkan enzim isomerase fosfoglucose atau reaksi isomerisasi. Lalu penyusunan kembali ikatan karbon oksigen untuk mengubah cincin beranggota 6 menjadi cincin beranggota 5. Baik, pertanyaan selanjutnya akan dijelaskan oleh Delina Sari. Pada Saudara Delina dipersilakan. Penjelasan fruktoe 6 fosfat diubah menjadi 1,6 bisfosfat buka kurung FBBP. Molekul kedua ATP menyediakan gugus fosfat yang ditambahkan ke molekul F64 melibatkan enzim fosfolikatinasi PFK dan magnesium. Cukup. Baik, pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Tiles Oktaviani. Kepada Saudara Tiles dipersilakan. Glikolisis tahap 1 ada 4 langkah. Yang akan saya jelaskan yaitu aldolase. Aldose adalah perubahan yang terjadi adalah pembelahan FPP menghasilkan 2 molekul karbon, 3 karbon, yaitu 1 gliseraldehida 3 fosfat atau GAP langsung di jalur glikolisis. 2 dihidroksiaseton fosfat atau DHAP, enzim isomerase trifosfat mereorganisasi DHAP ke GAP sehingga melanjutkan glikolisis. 2 molekul 3 karbon tersebut belum sepenuhnya dikonversi glukosa menjadi pirufat. Baik, pada reaksi glikolisis tahap 2, yaitu konversi ke pirufat, reaksi yang mengubah kedua
3 karbon molekul gliseraldehida 3 fosfat GAP menjadi pirufat terdapat 5 langkah, yaitu pada glikolisis tahap 2 ada 5 langkah yang akan dijawab oleh saya, Rati Medunasari. Pada langkah kelima yaitu gliseraldehida 3 fosfat dehidrogenase, perubahan yang terjadi yaitu 2 peristiwa yang terjadi pada tahap ini. 1. GAP teroksidasi oleh koenzim nikotinamid, ada adenin di nukleotida NAD. 2. Molekul terfosforilasi dengan penambahan kelompok fosfat bebas. Enzim yang terlibat adalah enzim gliseraldehida 3 fosfat dehidrogenase GAPDH, dan yang dihasilkan adalah 1,3 bispoklicerate. Baik, cukup. Pada pertanyaan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Nurita. Pada langkah ke-6 yaitu kinase fosfoglycer. Itu adalah Maaf, Saudara Nurita, tadi suaranya hilang. Bisa tolong dijelaskan ulang? Langkah ke-6 itu ada kinase fosfoglycerat. Fosfat ditransfer ke molekul ADP menjadi molekul ATP pertama karena terdapat 2 molekul 1,3 fosfogliserat akan disintesa menjadi 2 molekul ATP. Cukup baik. Pada pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Saudara Tri Rastuti. Dipersilakan. Glikolisis tahap kedua, langkah yang ketujuh adalah mutase fosfogliserat. Perubahan yang terjadi adalah pemindahan gugus fosfat. Enzim yang terlibat adalah enzim fosfogliserat mutase atau PGM. Yang dihasilkan adalah 2 fosfogliserat. Cukup. Baik, pada pertanyaan selanjutnya akan dijelaskan oleh Valen Nuriski. Pada Saudara Valen dipersilakan. Untuk langkah yang ke-8, yaitu enolase. Perubahan yang terjadi konversi Perubahan yang terjadi konversi 2 fosfogliserat menjadi fosfofenopirifurat atau PAP. Enzim yang terlibat adalah enzim enolase. Yang dihasilkan adalah 2 fosfogliserat menjadi fosfofenopirifurat. Baik, pada pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Saudara Sela. Dipersilakan. Kinase pirufat. Perubahan yang terjadi yaitu mengubah fosfonolpirufat menjadi pirufat. Terjadi transfer gugus fosfat. Kelompok fosfat terikat pada atom karbon 2 dari molekul PEP ditransfer ke molekul ADP. Menghasilkan 2 molekul ATP
Karena ada 2 molekul PEP, maka yang dihasilkan adalah T2 molekul ATP. Enzim yang terlibat adalah enzim piruvat kinase. Enol privat yang terbentuk dalam reaksi ini mengalami konversi spontan menjadi ketopiruvat. Baik, pada pertanyaan selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurita. Pada saudara Nurita dipersilakan. Jelaskan tahap dekarbosilasi oksidatif. Jadi itu adalah tahap yang harus ada sebelum glikolisis masuk ke siklus Krebs. Tahap ini akan mengubah asam piruvat menjadi asetil-CoA. Dia membutuhkan NAD+ yang akan menghasilkan NADH. Lalu juga butuh CoA atau koenzim A yang kemudian akan mengeluarkan CO2 sehingga diperoleh asam piruvat yang diubah menjadi asetil-CoA. Cukup. Baiklah, demikianlah sesi tanya jawab dari kelompok kami. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah kata atau kekurangan, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.